Saya tadi percaya, saya selamat. Tapi sekarang saya kalau siang aman, saudara, karena rame kan. Tapi kalau pagi, saya nggak mengerti. Orang kan jelas aturannya lampu merah berhenti. Ya ampun, Tuhanku dan Allahku, aduh, ngeri. Sepanjang jalan itu mulai dari seminari menuju ke paroki ini, kalau pagi-pagi itu ngeri. Apalagi sekarang Palangkaraya ini berkabut, saudara-saudara, tebel gitu loh. Jadi rasanya, dan wah, tapi ya, beginilah situasinya. Tetapi yang luar biasanya, saya percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Tapi peristiwa pagi ini benar-benar mengerikan, saudara-saudara. Di depan mata saya, luar. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan saya yang nabrak. Yang ditabrak karena melewati lampu merah, saudara-saudari. Nah, hidup ini demikian, karena banyak orang melewati batas-batas itu, dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, dan lain sebagainya, dan kita menghadapi kenyataan seperti itu. Apalagi sebagai orang Katolik. Sebagai orang Katolik yang menjalankan hal yang baik, siap-siaplah kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi untuk menutup renungan ini, saya mau mengatakan, percayalah, kasih Tuhan luar biasa, dan akan selalu melindungi kita sampai kapanpun. Tuhan bersabda, aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam PRN Ekaristi, membuka lembaran baru di hari Rabu ini. Dan juga kita hari ini mengenang dua orang santo yang luar biasa, Timotius dan Titus, uskup. Setiap kita mengenang seorang santo, santa, atau martir, kita diingatkan ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Marilah kita hening sejenak, menyadari terkadang kita belum sungguh-sungguh hidup seturut kehendak Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan dalam pembukaan misa tadi, mengikuti Tuhan, belajar dari para santo, santa. Dalam bacaan pertama kita semakin diteguhkan bagaimana panggilan sebagai seorang beriman. Dan dalam bacaan Injil kita semakin juga diperteguh bahwa menjadi pengikut Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Ada kalimat yang luar biasa dan itu menjadi bahan permenungan kita bersama. Aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Poinnya ini, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah serigala. Anda tahu, domba itu bukan binatang yang memiliki senjata yang kuat. Kambing masih punya, domba tidak, saudara-saudari. Domba itu binatang yang sangat lemah. Dan ini anak domba lagi. Anaknya diutus ke tengah serigala, binatang yang sangat licik, yang memiliki taring yang kuat, cakar yang kuat, dan ganas. Dan domba adalah makanan empuk. Gambaran apa yang dikatakan Tuhan, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala ini, sudah gambaran yang mengerikan. Dan yang lebih lagi, bayangkan, jangan membawa pundi-pundi atau bekal. Kita nggak boleh membawa bekal. Ini menjadi bahan perenungan kita. Kita pergi kemana-mana, minimal handphone lah, bawa uang lah untuk makan dan minum, masih bawa ini. Saya melihat orang baru hanya pergi 2-3 hari, barangannya bisa 1 koper atau 2 koper, 3 koper, saudara-saudari. Jadi ada kecemasan tersendiri, padahal belum tentu barang-barang itu dipakai di dalam perjalanan. Nah, maksudnya apa Tuhan berkata demikian? Dan kaitannya kita merayakan Santo Timotius dan Titus. Saudara-saudari, mengandalkan Tuhan adalah sikap seorang murid. Mengandalkan Tuhan. Bahasa Jawanya itu, pejah gesang derek Gusti, gitulah. Mati hidup di tangan Tuhan. Nah, ini menjadi andalan hidup kita, bahwa kita percaya sungguh. Namun, di zaman milenial ini, di zaman modern ini, yang segala sesuatu itu diukur. Ada ukurannya, ada batasannya, ada tafsirannya, pakai rasio, pakai intelek, pakai otak, pakai pemikiran, pakai strategi. Apa yang disampaikan Tuhan ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin membuat orang menjadi skeptis, apatis, atau mengatakan, ya, itu kan bahasanya kitab suci, bukan bahasanya kita. Mungkin pemikiran itu juga ada dalam diri kita. Mungkin karena faktor pendidikan yang diterima, karena pendidikannya semakin lama semakin tinggi. Nah, di sini saudara-saudari, pemikirannya menjadi segala sesuatunya itu ada ukurannya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah serigala, jangan membawa bekal.
Wah, saudara-saudari, ini tidak mudah, saudara-saudara. Mengandalkan Tuhan begitu saja tidak mudah. Kami para Romo juga menjabat tantangan berat ini di sini sekarang. Karena faktanya para Romo juga, wow, Anda tahu itu nggak usah disebut. Tetapi inilah tantangan untuk kita. Apakah kita mau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh atau murid yang setengah-setengah atau bahkan nggak ngefek gitu sabda Tuhan itu. Perjuangan terus-menerus untuk sungguh membuktikan itu. Dan tekad kuat dan percaya. Saudara-saudari, di Palangkaraya ini, saya kalau misal pagi, seperti ini berangkat ke paroki YGB ini, saya dari seminari, jaraknya lumayan, hampir 9 kilo, saudara-saudari, dan melewati, berapa ya? 4 lampu merah ya, betul ya? 4, 1, 2, 3, 4 lah, 4 lampu merah. Dan saya, semakin hari sekarang takut saya berusaha tertib, saudara-saudari, cuma orang-orang ini, mohon maaf saya nggak menyebut siapa-siapa, tapi rata-rata penjual sayur dan penjual ikan. Mungkin mereka buru-buru berangkat ke pasar. Saya lampu merah berhenti, saudara-saudari. Mereka itu terus. Giliran saya lampu hijau jalan, mereka lampu merah masih terus di bagian mereka. Dan berapa kali harus hampir terjadi. Dan di depan mata kepala saya melihat terjadi tabrakan. Hari ini benar-benar mengerikan, saudara-saudari. Saya bingung saya. Saya pikir saya berhenti menolong orang itu. Misalnya terlambat, saudara-saudari. Tapi saya berpikir, saya berhenti sebentar, dan puji Tuhan ada 2-3 orang yang mau berhenti. Ini yang salah bukan yang nabrak, saudara-saudari, tapi yang ditabrak. Karena dia melewati lampu merah, saudara-saudari. Nah, pertanyaan pentingnya, cerita sederhana soal lampu merah, saudara-saudari. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, hal itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Latin, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya, yang seharusnya homo homini socius, manusia menjadi sahabat saudara bagi sesama. Tetapi faktanya dalam lampu merah saja seperti itu. Dan kalau hari ini, saudara-saudari, kita mendengar Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah serigala, ini bukan main-main, saudara-saudari. Bukan main-main. Banyak serigala di sekitar kita, saudara-saudari. Mengerikan. Persaingan dalam dunia pekerjaan, gontok-gontokan, ada istilah malah santet-santetan, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan posisi. Tidak jarang teman makan teman, dan lain sebagainya. Begitu mengerikan. Jadi kalau Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti anak domba ke tengah serigala, memang mengerikan. Tetapi, nah di sini, kata kuncinya adalah bagaimana kita percaya akan penyelenggaraan kasih Tuhan. Saya tadi percaya, saya selamat dalam perjalanan. Tapi sekarang saya agak, kalau siang aman, saudara, karena rame kan. Tapi kalau pagi, saya nggak mengerti. Orang kan jelas aturannya lampu merah berhenti. Ya ampun, Tuhanku dan Allahku, aduh, ngeri. Sepanjang jalan itu kalau mulai dari seminari menuju ke paroki ini, kalau pagi-pagi itu ngeri. Apalagi sekarang Palangkaraya ini berkabut, saudara-saudari. Berkabut, tebal gitu loh. Jadi rasanya, dan wah, tapi ya, beginilah situasinya. Tetapi yang luar biasanya, saya percaya bahwa Tuhan itu melindungi. Tapi peristiwa pagi ini benar-benar mengerikan, saudara-saudara. Di depan mata saya, duar. Tapi bukan salah yang, sekali lagi saya katakan, bukan salah yang nabrak. Yang ditabrak karena melewati lampu merah, saudara-saudari. Nah, hidup ini demikian, karena banyak orang melewati batas-batas itu, dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, dan lain sebagainya, dan kita menghadapi kenyataan seperti itu. Apalagi sebagai orang Katolik. Sebagai orang Katolik yang menjalankan hal yang baik, siap-siaplah kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi untuk menutup renungan ini, saya mau mengatakan, percayalah, kasih Tuhan luar biasa dan akan selalu melindungi kita sampai kapanpun. Kasih Tuhan luar biasa. Percaya, dan percaya. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan berhasil, dan agar hasilmu tinggal tetap. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita berjumpa kembali nanti hari Jumat untuk misa keramat ilahi dan adorasi. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana kita, pekerjaan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.